Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah kita, teladan kita, inspirator kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia dalam kehidupan ini pasti ingin mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Tapi terkadang manusia lupa bahwa tujuan kehidupan ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah panduan kehidupan untuk manusia, yang dimana panduan kehidupan ini adalah salah satu tanda dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Bisa dibayangkan jikalau manusia hidup tanpa sebuah kaidah, tanpa sebuah petunjuk kehidupan, maka mau dibawa kemana kehidupan manusia ini? Pasti banyak manusia yang tersesat dalam kehidupan ini, terlena dengan pernak-pernik dunia, terjebak dengan rutinitas kehidupan. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah petunjuk, memberikan sebuah penegasan kepada kita. Inni taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatur rasuli. Sesungguhnya aku meninggalkan dua hal yang jikalau manusia berpegang teguh kepada keduanya, maka sungguh manusia tidak akan tersesat selamanya dalam kehidupan dunia ini. Maka ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang dimana firman Allah ini memberikan sebuah petunjuk, memberikan sebuah cahaya kehidupan untuk umat manusia agar umat manusia hidup dalam kewarasan, hidup dalam kesadaran yang full, hidup dalam cahaya keimanan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hei orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka, yang dimana bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Di sini Allah memberikan sebuah penegasan kepada kita agar hidup di dunia ini jangan sampai lupa tujuan hidup. Jangan sampai kita hanya merangkai mimpi-mimpi dunia. Jangan sampai kita menyusun target-target duniawi tetapi lupa dengan kaidah kehidupan, tapi lupa dengan visi misi keakhiratan. Ini menjadi sebuah pondasi kesadaran dalam kehidupan. Jadi Allah memerintahkan kepada orang yang beriman, jagalah diri kalian ya, dan keluarga kalian dari siksa api neraka, yang dimana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jikalau firman Allah ini menjadi sebuah landasan dalam kehidupan, maka sungguh siapapun itu, apapun jabatannya, apapun status sosialnya, apapun pekerjaannya, maka sungguh dia akan hidup dalam kemanfaatan, hidup dalam trek yang lurus, hidup dalam
keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh jikalau manusia ketika dia mengemban suatu amanah jabatan dengan senantiasa mengingat firman Allah ini, maka sungguh dia tidak akan melakukan sebuah penyimpangan-penyimpangan. Maka kesadaran secara personal ini dan membentuk kesadaran secara meluas, maka sungguh akan dibukakan keberkahan untuk suatu negeri yang dimana negerinya itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Lau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Maka sungguh Allah menjanjikan, ya, lau anna ahlal qura, jikalau penduduk sebuah negeri mereka beriman, ya, mereka memiliki sebuah kesadaran keimanan, kewarasan diri dalam menjalani kehidupannya, ya, kesadaran secara personal, kesadaran secara pribadi, terus dia membina keluarganya hidup dalam kesadaran, dalam kewarasan. Maka kesadaran manusia secara personal, kesadaran keimanan secara personal akan membentuk sebuah keluarga yang hidup dalam cahaya keimanan. Dan keluarga yang hidup dalam cahaya keimanan, yang hidup dalam ketakwaan akan membentuk sebuah masyarakat yang beriman dan bertakwa. Jadi kesadaran secara personal itu menjadi sebuah pondasi yang kuat untuk lahirnya keluarga-keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga-keluarga yang beriman, yang hidup dalam cahaya keimanan akan membentuk sebuah masyarakat madani, akan membentuk sebuah masyarakat yang hidup dalam keimanan dan ketakwaan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi masyarakat sebuah negeri yang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Jikalau penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka sungguh la fatahna, Allah menggunakan la taukid sebagai penguat, la fatahna alaihim, maka sungguh kami akan buka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ibnu Abbas rahimahullahu ta'ala memberikan sebuah tafsirannya bahwa untuk menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka adalah dimulai dari diri sendiri, yaitu ibda bin nafsik, memberikan sebuah keteladanan untuk istri, memberikan keteladanan untuk anak kita, untuk keluarga kita, memaksakan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendisiplinkan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pola hidup atau lifestyle yang sudah diterapkan oleh kita secara personal, maka itu harus diterapkan ya secara bertahap, secara konsisten, secara istiqamah agar menjadi sebuah sistem dalam keluarga yang kita bangun agar mempunyai sebuah pondasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara berkala kita mencoba menyambungkan hati sang anak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapanpun dimanapun ketika azan berkumandang dia berangkat segera untuk sholat, menunaikan kewajibannya, berlatih untuk menunaikan sebuah kewajiban. Nah, inilah yang menjadi sebuah bekal untuk masa depannya. Karena sebaik-baiknya bekal masa depan itu bukanlah harta, bukanlah hal-hal yang bersifat duniawi. Kenapa? Karena ketika seorang anak mungkin dibekali sebuah harta yang banyak, tetapi ketika dia tidak mempunyai sebuah karakter yang baik, ketika seorang anak tidak memiliki karakter yang soleh, maka sungguh dia bisa menghambur-hamburkan hartanya, tidak bisa memanage waktunya, memanage uangnya dan lain sebagainya. Tetapi dengan bekal ketakwaan,
Ketakwaan itu yang akan membimbingnya, yang akan memberikan cahaya kehidupan untuknya, dan menjadi sebuah dorongan spiritual untuk menjalin hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Ya, ada mufasir yang menafsirkan bahwa batu di sini adalah berhala-berhala yang disembah oleh manusia, berhala-berhala atau mungkin barang-barang yang dimana manusia mempunyai sebuah anggapan, wah, barang ini bisa memberikan sebuah kemaslahatan, barang ini bisa memberikan sebuah kemadorotan dan lain sebagainya yang memberikan sebuah kemanfaatan, sehingga anggapan atau keyakinan itu secara tidak sadar menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia benar-benar bergantung kepadanya. Dan Imam Mujahid memberikan sebuah penegasan bahwa batu yang menjadi bahan bakar di api neraka itu memiliki bau yang sungguh luar biasa. Inilah sebuah petikan dari gambaran siksa manusia di neraka, yang dimana sebuah siksaan yang sungguh luar biasa tak terbayangkan. Maka disinilah menjadi sebuah poin penting bahwa neraka diberikan kepada atau menjadi sebuah tempat kembali bagi mereka yang berdosa, bagi mereka yang bermaksiat, yang mereka tidak sempat bertaubat dalam kehidupannya. Maka sungguh beruntunglah, ya, kaul ulama mengatakan sungguh beruntung mereka atau hamba Allah yang dimana dalam lembaran-lembaran kehidupannya itu ada istighfar di dalamnya, ada taubat di dalamnya, sehingga taubat ini menjadi sebuah jembatan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang menjadi indikasi atau indikator kita termasuk orang yang bertaubat kepada Allah, kita termasuk orang yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan rahmat Allah, agar Allah membukakan pintu surganya untuk kita. Maka yang pertama indikatornya adalah indikator orang yang bertaubat, ingin benar-benar mengharapkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah dia berhenti dari melakukan dosa tersebut, dia berhenti dari melakukan sebuah kemaksiatan dan lain sebagainya. Itu syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua adalah dia menyesali perbuatan yang dia lakukan, perbuatan dosa yang dia lakukan, perbuatan kemaksiatan yang dia lakukan. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga adalah dia benar-benar tidak mengulangi kesalahan, dosa, kemaksiatan itu. Jikalau manusia melakukan sebuah dosa, kemaksiatan, maka sungguh itu bukan merupakan sebuah indikasi dari taubat yang betul, tetapi itu ya namanya taubat sambal gitu kan, pedes, berhenti tapi di lain waktu dia ingin kembali mencicipi kenikmatan sensasi dari dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Jadi indikasinya atau indikatornya dari kita adalah termasuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Yang pertama adalah berhenti melakukan dosa tersebut, menyesali perbuatan dosa dan kemaksiatan tersebut, dan yang ketiga adalah dia benar-benar tidak melakukannya kembali di waktu-waktu yang lain. Dan yang keempat, jikalau dia melakukan sebuah dosa dan kemaksiatan, yang dimana dosa dan kemaksiatan ini berhubungan dengan manusia, maka dia meminta ampun kepada Allah dan juga meminta maaf ya dari hati ke hati kepada orang yang dia zalimi, yang dia sakiti. Nah, inilah poin penting dari hal tersebut. Dan ternyata bagi mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ajal menjemputnya, ada sebuah kebahagiaan
yang Allah gambarkan bagi mereka di akhirat kelak. Dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yukhzillahu alladzina amanu ma'ah. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa, kehilapan, dan kelalaian. Bertaubatlah dengan taubatan nasuha, taubatan yang benar-benar sekali. Asa rabbukum, semoga dengan taubat itu Allah mengampuni segala kesalahan, dosa, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan juga dengan taubatan nasuha itu, selain Allah menghapus dosa dan kehilapan, Allah juga dengan taubat tersebut menjadi sebuah jembatan, wa yudkhilakum, dan memasukkan kalian kepada kenikmatan surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai yang sungguh indah. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah, pada hari di mana Allah tidak akan membuat sedih, Allah tidak akan mengecewakan nabinya dan orang-orang beriman yang bersamanya. Gambarannya, nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim, cahaya mereka, cahaya dari sebuah keimanan yang berkobar dalam jiwanya itu memancar baina aydihim wa biaymanihim, memancar dari depannya dan dari sekelilingnya. Yaquluna, dan mereka berdoa kepada Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, athmim lana, sempurnakanlah bagi kami nurana, cahaya ini, waghfir lana, dan ampunilah kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.